Selamat pagi, saya Safina Nur Izzati yang membawakan berita yang sedang hangat di 2023 ini, yaitu tentang TikTok Shop yang memunculkan kontroversi. Yaitu TikTok Shop disebut akan muncul di toko niaga tersebut, diklaim menjadi ancaman untuk produk-produk dalam negeri, yaitu terutama UMKM produk lokal yang disebutlah mengguncang perekonomian negara serta akan merusak UMKM produk lokal karena adanya Project S. Lantas, apa itu Project S TikTok Shop? Kenapa bisa mengancam UMKM lokal? Dan bagaimana tanggapan konsumen serta para pedagang lokal tentang hal ini? Simak informasi selengkapnya berikut ini hanya di liputan Semansa TV. Media sosial TikTok disebut tengah mengembangkan Project S TikTok Shop. Tujuannya untuk memperkuat TikTok Shop sebagai pasar niaga elektronik. Proyek ini dipimpin oleh Bob Kang selaku kepala e-commerce ByteDance. Nantinya, barang yang dijual dalam Project S TikTok Shop ini berasal dari Cina. Hal itulah yang dinilai masyarakat dapat mengancam para UMKM lokal. Di Inggris, praktik tersebut tengah berlangsung. Ada fitur belanja baru di TikTok bernama Trendy Beat. Produk yang ditawarkan di halaman tersebut adalah barang populer di video TikTok, misalnya alat-alat kebersihan rumah tangga, skincare, dan lain-lain. Namun, di balik hal tersebut, diduga TikTok yang disebut merencanakan Project S tersebut akan memproduksi barang sendiri berdasarkan informasi pelanggan yang telah diperoleh. Kementerian Koperasi dan UKM, Teten Masduki, juga ikut menanggapi akan hal ini. Dikutip dari Kumparan Tech, menurutnya, barang-barang dari Cina biasanya ditawarkan dengan harga murah. Dari situ, bisa menjadi ancaman akan eksistensi UMKM lokal. Karena pembeli dinilai akan lebih memilih barang-barang dengan harga lebih murah. Oke, selamat pagi pemirsa. Di sini saya Bams melaporkan dari lapangan. Baik, sebelumnya dengan Mbak siapa di sini? Nafa. Oh ya, Mbak Nafa. Sebagai konsumen aktif, kan ada katanya belakang ini ramai dibicarakan kalau ada Project S dari TikTok Shop yang katanya akan mengcopy data dari suatu produk lokal dan akan diperjualbelikan oleh pasar TikTok. Nah, menurut Mbak sebagai konsumen aktif, apa sih pendapat Mbak? Kalau saya sendiri sih nggak tahu ya beritanya itu benar atau enggak, tapi sebagai orang awam saya juga takut sih kalau memang ternyata data-datanya bisa di-copy kayak gitu kan pasti serem banget. Kalau misal itu misal sampai dapat menguncang perekonomian khususnya kepada produk pedagang lokal gimana tuh Mbak? Eh, Ekonomi pedagang lokal offline atau online ya? Ya bisa di offline Mbak. Oh, yang offline. Ya sebenarnya kalau memang benar-benar mengguncang para pedagang offline sih ya oke lah ya mungkin ditutup. Cuma mungkin dari sisi saya sebagai konsumen agak disayangkan soalnya saya juga kan punya waktu sedikit untuk beli-beli offline. Jadi ya kalau emang pakai online kan bakal lebih cepat, lebih efisien juga. Jadi ya ada plus minusnya sih. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, Mbak. Baik, kembali lagi bersama saya. Di sini saya telah bersama salah satu pedagang tradisional di pasar lokal. Baik, dengan Ibu siapa di sini? Dengan saya Imas. Oh ya, baik Bu Imas. Gimana sih tanggapan Ibu tentang adanya maraknya isu tentang TikTok Shop ini? Ya, saya sangat merasakan dampaknya, yaitu mulai dari omset menurun, terus pembeli selalu sepi dan toko saya tidak laku. Jadi apakah Ibu tidak ingin mencoba metode berjualan seperti e-commerce dengan media online seperti TikTok Shop gitu Bu? Kalau saya mau berjualan seperti itu jelas butuh modal tambahan, Mas, kuota data, alat-alat lain semisal listening. Jadi Ibu mendukung nih kalau misal TikTok Shop mau ditutup. Ya Mas, saya mendukung sangat. Dipertimbangkan solusinya ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih. Oh ya, baik. Baik, terima kasih ya Ibu. Baik pemirsa, telah kita dengarkan bersama-sama antara dari konsumen dan pedagang. Ada yang menyetujui hal akan TikTok Shop ditutup, tapi ada juga yang menganggap bahwa TikTok Shop ditutup akan dapat merepotkan. Jadi, bagaimanakah seharusnya solusi sebenarnya? Semoga segera ada solusi yang tepat untuk menangani masalah ini. Saya Bang Andro dari lapangan, kembali ke rekan saya di studio. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bang. Pemirsa telah kita saksikan bersama pendapat dari beberapa pihak. Ada yang mendukung TikTok Shop sebagai e-com, tetapi ada juga yang menolak hal tersebut. Namun kita pun tidak tahu pasti apakah hal tersebut baik untuk para konsumen atau justru dapat merusak perekonomian negara. Semoga kedepannya kita dapat mendapatkan solusi terbaik untuk semua pihak. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.